Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Pesta demokrasi sudah mulai berlangsung dan sebagaimana kita ketahui, persiapan menuju pemilu 2024 sudah di depan mata. Dari tahun ke tahun, pencalonan difabel atau penyandang disabilitas sebagai calon anggota legislatif semakin muncul di tahun pemilu sebelumnya. Dalam catatan kami setidaknya ada kurang lebih 40 difabel yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik itu di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Begitu pula di tahun ini, meskipun belum diketahui berapa jumlah pastinya, tetapi sudah semakin banyak kawan-kawan difabel yang mencoba untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan diri. Salah satunya adalah kawan kita, Rustin Mujahid, yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Cirebon melalui Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 3 di daerah pemilihan nomor 5. Nah, bersama kita sudah ada Mas Rustin Mujahid dan Kang Abdul Mujib yang sudah berbincang bersama kita di episode sebelumnya. Kita sudah banyak berdiskusi soal latar belakang Kang Rustin dalam berbagai kegiatan sosialnya dan kita akan melanjutkan perbincangan dengan beliau. Kang Rustin, Ya, ini kan masa kampanye ini sudah dekat nih. ya, tanggal 28 Kalau ya. nggak salah tanggal 28 ya Ya. sudah akan dimulai. Nah, eh, menyambung perbincangan kita sebelumnya. Jadi Kang Rusdin tadi kan sudah sempat cerita bahwa pencalonan ini sebenarnya ya satu sisi memang sesuatu yang diinginkan, tapi kemudian di sisi lain juga ada dorongan dan dukungan kuat dari partai gitu ya, maupun juga dari anggota dewan senior yang juga menemani Kang Rusdin dalam proses pencalonan ini. Nah, eh, pada saat Kang Rusdin mencalonkan diri atau bersedia menerima tawaran untuk dicalonkan ini sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan atau pemikiran Kang Rusdin sampai kemudian memutuskan, oh ya saya mau dan akan bersungguh-sungguh menjalani proses pencalonan ini. Iya, terima kasih. Bahwa ketika saya dicalonkan oleh DPD PKS Kabupaten Cirebon itu, eh, saya waktu itu minta waktu 2 hari, dua Hmm. hari untuk berpikir dan minta masukan dari teman-teman. Hmm. Kan? Saya minta masukan dari keluarga, dari komunitas FKDC juga. Waktu itu saya mau saya dicalonkan di partai PKS. Bagaimana? Terus kata kata keluarga dan kata teman-teman sepakat, ya udah, nggak apa-apa, maju aja gitu kan. Gitu kan. Ya, eh, setelah dapat masukan dari teman-teman, ya udah, saya laporan bahwa oke, saya siap untuk maju dicalonkan Hmm. menjadi calon anggota legislatif gitu kan. Hmm. Nah, setelah dicalonkan, saya cuma dikasih waktu 3 hari untuk mengurus persyaratannya gitu kan. Saya harus Hmm. datang ke Polsek, minta SKCK ke desa, ke kecamatan, ke Hmm. tes kesehatan juga gitu. Nah, terus kalau ke pendaftaran ke KPU-nya didaftarkan oleh partai. Jadi saya Hmm. cuma sampai cek kesehatan aja. Hmm. Suruh nunggu beberapa hari, nunggu keputusan apa, lolos atau tidak. Hmm. Setelah setelah ada pemberitaan bahwa saya itu lolos, eh,
DPD menyampaikan ke saya ngerasa, beneran nih saya bisa maju nih gitu kan. Saya ngerasa beneran, ngerasa senang gitu kan. Beneran Heeh. nih saya bisa maju nih. Calon legislatif loh gitu kan. Wah, Mm-mm. tuh. Tapi di sisi lain juga ada ketakutan, kekhawatiran ya di dalam diri saya nih. Kalau pencalonan legislatif itu dari mana modalnya gitu kan? Nanti Mm-mm. gimana kalau beli beli alat peraganya segala macam, biaya ini biaya itu. Saya mulai mulai eh, mulai kepikiran ke situ. Iya. Ternyata ya udahlah, eh, saya juga niat hati pengen membantu terutama teman-teman disabilitas dan PMK. Jadi ada pikiran udah, kalau iya emang Allah menakdirkan saya bisa membantu teman-teman, mungkin dilancarkan gitu kan. Kalau Ya. misalnya belum boleh ya mungkin ada aja kendalanya gitu kan. Mm-mm. Ya, jadi ya kita selama ini dijalanin aja nih prosesnya selama ini ya, beli beli baliho, beli apa, beli terutama rokok nih. Rokok saya sendiri nggak ngerokok, tapi rokok itu harus ada dibeli karena orang-orang yang saya ajak itu pasti ngerokok gitu. Orang-orang yang nemuin saya pasti harus ada rokok gitu. Itu juga Hmm. oh, perlu biaya. Jadi sedikit Ya. demi sedikit sebenarnya uang 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 apa ya, penghasilan saya itu ya di situ lagi masuknya ya. Buat beli stiker, buat beli rokok, buat beli spanduk ya, buat bensin segala macam. Sedikit Iya. punya sedikit ya, saya kontribusikan ke situ. Hmm. Ya, ya, ya. Artinya meskipun apa namanya tidak ada money politik dan seterusnya pun sebenarnya pengeluaran-pengeluaran untuk itu juga lumayan ya. Lumayan ya. Tapi kalau dari sisi prosedur sejauh ini tidak ada masalah ya, tidak ada yang mempertanyakan soal apa namanya difabel, sehat jasmani rohani dan seterusnya itu tidak jadi permasalahan ya. Iya, nggak selama ini nggak ada. Waktu cek kesehatan juga kan, saya pas Ya. waktu di depan pintu rumah sakitnya itu sempat jatuh gitu kan. Jatuh karena Hmm. ada lubang di depan, saya mainan HP sambil jalan sambil mainan HP, jadi jatuh, saya nggak bisa jalan. Itu langsung dibantu sama satpam ya. Satpam di Hmm. situ terus ditanya, "Bapak mau apa?" "Saya mau cek kesehatan buat nyalek." "Oh, caleg ya?" Langsung dianya sregep gitu kan. Langsung semangat. Oh. Ayo Bapak-bapak bantu ini caleg," katanya. Ini caleg. Aduh, sampai ke depan, sampai ke ruangan ruangan dokternya yang ngecek saya tuh, "Ibu, ini caleg, Ibu." "Ya caleg, tapi kan ini pasien banyak," bilangnya gitu. "Ya Ibu, tapi tadi ini jatuh gitu." "Ini ya udah jatuh, tapi kan ini banyak," kata dokternya. "Tapi ini caleg, Bu," gitu. Katanya akhirnya udah sok, oh bapaknya suruh suruh nunggu aja di dalam gitu. Jadi yang lainnya Hmm. di luar saya suruh nunggu di dalam gitu karena caleg gila ya itu. Nah, itu itu pengalaman lucu nih lah, kata saya tuh, Ya, ini ya, belum jadi anggota dewan aja udah diperlakukan kayak gini nih, baik ini katanya. Ini karena saya calegnya. ya, ya, ya. Semoga ini pertanda bahwa akan dimudahkan selanjutnya ya. Ya amin amin amin. Nah, Kang Mujib sempat diminta pertimbangan juga Kang Mujib oleh Rusdin terkait pencalonan ini. Ya sempet waktu pertama kali Rusdin ditawari sama partai PKS untuk dia akan dicalonkan ya. Ya. Rusdin sempat minta pendapat ke saya gitu. Gimana ibarat nama Hmm. apakah diizinkan atau tidak? Saya juga waktu itu tanya gitu. Ketika ibarat nama kamu nyalek, tujuan kamu apa? Kata saya kan gitu. Hmm. Terus Hmm. kata Rusdin, ya saya jujur aja ibaratnya pengen menyuarakan isu-isu kaum marginal ya, khususnya orang-orang yang pernah mengalami kusta dan disabilitas gitu. Hmm. Karena selama ini menurut Rusdin ya kayak semacam disabilitas maupun orang-orang yang
pernah mengalami kusta itu sedikit terabaikan gitu, hak-haknya belum mm, sepenuhnya terpenuhi gitu kan. ya, Jadi Rustin ibarat nama ketika bisa duduk ibarat nama menjadi anggota dewan ya, setidaknya ya mau ya kasarnya mau mempengaruhi ibarat nama kayak semacam kebijakan-kebijakan terkait untuk pemenuhan hak-hak disabilitas. Makanya ya saya ya, mendukung penuh apa yang Rusdin cita-citakan ya. ya, ya. Hmm. Nah, artinya ini baik dari keluarga, kemudian juga dari organisasi dukungannya sudah mantap. Nah, Kang Rustin, kalau boleh diceritakan dengan niat tadi, sebenarnya apa yang menjadi apa visi misi atau yang kemudian memang kira-kira kalau katakanlah Kang Rustin nanti terpilih sebagai anggota legislatif di Kabupaten Cirebon ini apa yang akan diperjuangkan? Ya, kalau saya tadi share visi misinya itu ya Hmm, terwujudnya masyarakat yang inklusi, menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum disabilitas dan hidup hmm, setara, layak dan hmm, berkeadilan di bidang hmm, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum serta teknologi dan pelayanan publik. hmm, Jadi hmm, hmm, eh, ini misinya pembangunan inklusi yang harus menjadi arus utama dan sinergitas di semua sektor pembangunan dan melibatkan penyandang hmm, disabilitas sebagai hmm, perilaku dan penerima manfaat eh, hmm, pembangunan tersebut. Jadi selama ini kan emang kita selama bergerak di sosial atau bergelut di dunia disabilitas dan PYPMK, ini kan banyak teman-teman yang belum bisa menikmati misalnya di Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon wilayah timur nih banyak nih eh, ya, pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan baru nih. Tapi kan ya, bagaimana untuk teman-teman disabilitas apakah bisa menikmati eh, program pemerintah yang lagi digembur-gemburkan ini tentang masalah pekerjaan gitu kan? Itu kan hmm, perlu dan juga terutama masalah kesehatan. Teman-teman disabilitas atau YPMK tuh sering apa ya? Sering yang namanya membutuhkan kesehatan itu bisa dibilang sangat sering. Dan ini juga kan banyak teman-teman yang belum belum bisa mengakses ke sana, terutama BPJS juga kan karena teman-teman disabilitas dan PMK kadang-kadang tidak memiliki data gitu kan. Jadi untuk memiliki KIS juga juga banyak yang belum bisa mengakses gitu. hmm, Masalah pendidikan juga nih teman-teman disabilitas dan PMK itu masih masih kurang. Artinya walaupun walaupun mungkin ini dari kitanya sendiri teman-teman disabilitas dan OYPMK yang belum bisa apa yang belum bisa mau mau mencari bagaimana kita bisa mengembangkan SDM kita, tapi juga kan pemerintah juga harus menyiapkan gitu. Contohnya hmm, kayak kenapa kenapa orang disabilitas daksa harus ke SLB gitu kan, nggak boleh ke sekolah umum gitu kan, itu kan masih permasalahan-permasalahan seperti itu kan masih gitu. hmm, ya, ya. Artinya penerimaan itu seharusnya bukan hanya di masyarakat terjadi, tapi juga di berbagai sektor layanan tadi ya, pendidikan, kesehatan, Iya, ketenagakerjaan itu lebih terbuka gitu ya. Nah, kalau menurut Kang Lusdin sendiri, eh, sebenarnya keberadaan dewan yang sekarang ini itu apakah sudah cukup terbuka terhadap apa namanya penerimaan aspirasi teman-teman untuk kemudian menyampaikan ide, menyampaikan masukan, itu apakah sudah cukup terbuka atau belum sebetulnya? ya kalau saya kemarin sempat mendapat informasi ya bahwa setiap anggota dewan itu kan harus harus beberapa bulan itu harus harus mengusulkan perda gitu kan. Nah,
Ya. Sedangkan perda yang mereka usulkan itu ya sesuai kepentingannya di masing-masing gitu kan. Nah, selama Hmm. ini kan anggota dewan ini tidak mengenal yang namanya disabilitas, soal PMK gitu kan. Ya nggak mungkin dong Hmm. mereka mau mengusulkan tentang undang-undang disabilitas gitu kan. Nah, makanya kemarin Hmm. juga dari PKS setelah kami sering memberikan informasi kegiatan tentang disabilitas dan kusta, mereka ada sedikit tertarik nih. Oh iya, saya juga Hmm. harus membuat perda tentang disabilitas. Makanya sempat Hmm. kelompok-kelompok kelompok-kelompok organisasi disabilitas Kabupaten Cirebon itu kemarin sempat diundang nih sama Partai Hmm. PKS untuk mendapatkan masukan bahwa permasalahan apa sih yang dibutuhkan teman-teman disabilitas ini itu. Hmm. Jadi dengan harapan kalau kalau mereka anggota dewan dari PKS ini mendapat masukan permasalahan dari teman-teman disabilitas, mungkin mereka bisa mengusulkan ke legislatifnya ke sana. Iya. Itu Ya. kemarin. Dan saya tanyain lagi, iya sebelumnya saya nggak tahu kalau kalau di Kabupaten Hmm. Cirebon itu banyak sekali komunitas disabilitas itu kan. Jadi ya Hmm. adanya kemarin saya bertemu dengan forum-forum disabilitas ya, ya mereka sebenarnya merasa bersyukur. Oh ada apa ya namanya tuh ada hal yang harus bisa saya sampaikan nanti gitu. Ya. Hmm. Itu juga belum tentu dalam artian belum tentu langsung bisa disepakati oleh yang lainnya katanya karena anggota lainnya juga punya punya kepentingan sendiri gitu. Ya. Tapi setidaknya yang menyuarakan jadi lebih kenceng gitu ya kalau ada wakil di sana. Nah, itu makanya mudah-mudahan kalau saya jadi mungkin sering saya suarakan Ya. isu disabilitas dan kusta daripada pembangunan jalan. Iya, walaupun penting juga kan. Ya, mereka udah Ya. banyak lah. Gitu. Tapi kalau isu Ya. disabilitas kusta kan jarang atau bahkan belum ada. Ya. Ya. Nah, kalau Kang Mujib ini dengan apa namanya, walaupun tadi disampaikan bahwa sejauh ini kan apa sudah mulai ada upaya dari Dewan untuk mendengarkan aspirasi teman-teman begitu ya. Tetapi tadi disampaikan oleh Kang Rusdin juga kalau ada calonnya atau ada wakilnya di sana, tentu itu bukan tidak hanya eh, menunggu atau tidak hanya berdasarkan masukan dari organisasi difabel saja, tetapi juga bisa dikawal di dalam. Nah, menurut Kang Mujib, sebetulnya dengan pencalonan ini atau kemudian nanti kalau Kang Rusdin eh, apa diizinkan gitu ya untuk kemudian mewakili teman-teman di DPR, nah apa yang apa kira-kira menjadi prioritas yang penting untuk diperjuangkan dalam 5 tahun ke depan gitu kira-kira. Ya, yang kalau menurut saya ya, emang saya tidak apa namanya itu menghilangkan ya yang sudah diusahakan oleh ini ya oleh DPRD Ibadah Kabupaten Cirebon. Ya. Selama ini emang Ibadah sudah banyak perubahan. Bahkan Ibadah di Kabupaten Cirebon kan kemarin udah ada ini ya, udah ada rencana untuk di apa diterbitkannya undang per perbu ibarat perbu disabilitas ya gitu. Ya. Namun kalau menurut saya karena di perbu tersebut kurang ibarat mah partisipasi dari teman-teman gitu ketika penyusunan itu juga teman-teman kurang dilibatkan sehingga ketika sudah terjadi draftnya itu banyak yang poin-poin penting di Batam menurut kita tiap menurut teman-teman disabilitas itu penting tapi tidak tercover gitu. Itu Ya. juga kalau menurut saya sangat disayangkan. Terus yang Hmm. kedua, ketika tidak ada yang mewakili ibaratnya di DPRD itu juga agak menghambat. Padahal kan
Perbub yang sudah disusun itu bahkan udah apa di apa ya namanya tuh, proreg prolegnas apa gimana Pak tuh? Prioritaskan. Bukan, bukan. Prolegda. Oleh iya udah itu gitu. Padahal mah kan tiba-tiba tinggal tinggal ketuk ya gitu. Hmm. Tapi ya sampai saat ini emang terkatung-katung tuh nasibnya gitu. Ya, Saya ya. khawatir ketika misalnya tahun ini ibaratnya mah belum bisa disahkan gitu. Nanti kan ada pergantian dewan baru gitu. Nantinya mungkin itu bisa terkubur lagi gitu. Nggak, Hmm. akhirnya tidak tidak ya Kabupaten Cirebon tidak memiliki perbub perda ya perda Perda. Hmm. perda disabilitas gitu. Jadi Ya. itu jangan sampai bertambah terkatung-katung. Hmm. Makanya ibarat nama saya berharap ketika ada perwakilan dari disabilitas itu bisa mempercepat ya, dan keterlibatan teman-teman ketika menyusun terkait peraturan pemerintah gitu atau perda atau perbub, setidaknya bisa melibatkan ibarat nama teman-teman, karena setidaknya yang tahu kebutuhan teman-teman disabilitas maupun orang-orang yang pernah mengalami kusta ya orang-orang tersebutnya yang tahu gitu. Kalau Ya. misalnya cuma diwakili itu kan bisa aja ibaratnya berdasarkan asumsi. Itu kalau menurut saya. Ya. Ya, berarti yang saya tangkap dari Kang Mujib ini adalah PR-nya Kang Rustin ini kira-kira yang pertama kalau nanti perdanya belum selesai berarti melanjutkan dan mempercepat supaya perda disabilitas di Cirebon ini cepat goal gitu ya kira-kira. Kemudian Ya, yang kedua tadi terkait dengan bagaimana membuka lebih luas partisipasi teman-teman masyarakat difabel dan juga orang yang pernah mengalami kusta itu untuk lebih bisa berpartisipasi dalam proses-proses perencanaan, pembuatan kebijakan begitu. Jadi pengertian wakil ini tidak kemudian menutup partisipasi, tapi justru dengan adanya wakil difabel di DPRD itu kemudian bisa membuka lebih luas partisipasi teman-teman di sana. Nah, Kang Rustin, biasanya kalau sudah jadi DPR itu kan satu sisi kita mewakili kepentingan kelompok begitu, karena kita lahir dari kelompok tersebut, katakanlah tadi difabel dan OYPMK. Tapi di sisi lain kita ini kan atau Kang Rustin nantinya kan adalah juga wakil masyarakat gitu ya. Yang tadi sebenarnya kalau cerita tentang latar belakangnya Kang Rustin tuh juga tidak hanya berkiprah pada isu difabel dan kusta, tapi banyak juga membantu masyarakat. Nah, kira-kira nanti di DPRD apakah juga itu akan dilanjutkan begitu atau hanya khusus akan menyuarakan kepentingan iya. Saya kira yang dua-duanya itu berkaitan ya mengenai ya, baik ya, itu disabilitas maupun eh, kegiatan di masyarakat yang saya bantu cerita tadi itu ya, insya Allah berkaitan yaitu mengenai kesejahteraan, kesehatan, pendidikan itu kan masih masih mungkin masih terkait di situ. Jadi nggak bakalan misalnya khusus ke masyarakat aja ini forumnya enggak kayaknya nggak mungkin. Karena kalau misalnya satunya itu sosial, kesehatan, pendidikan terus satunya masalah hukum atau pembangunan pembangunan kota ini kayak gitu mungkin beda ya. Tapi kalau ini ya, kan masih satu frame. Insya Allah nggak ya, bakalan eh, artinya semuanya itu bisa berjalan dengan baik. ya, ya. Artinya Kang Rustin menegaskan bahwa di DPRD nantinya bukan hanya berjuang untuk kepentingan difabel saja, tapi juga akan membela kepentingan kesejahteraan sosial warga masyarakat secara lebih luas begitu ya. Iya, betul. Nah, saya kira ini juga penegasan kepada masyarakat yang menonton begitu bahwa caleg difabel itu bukan berarti kemudian akan memperjuangkan kepentingan difabel atau OYBMK saja, tapi juga akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sehingga jangan ragu-ragu untuk memilih calon difabel.
Eh, persiapan gimana Kang Rusdin? Ya persiapan selama ini doa aja lah, doa dan dukungan dari teman-teman. Mudah-mudahan badan tetap sehat, ya, biar selalu bisa bisa menjangkau orang-orang, silaturahmi ke teman-teman yang belum saya silaturahmi ini, gitu kan. Hmm, Eh, hmm, saya datangin ke senior-senior politik, tokoh agama, eh, tokoh masyarakat, minta masukan di mana, sekalian minta dukungan gitu ya. hmm, Ya, gitu. iya, iya. Hmm. Jadi lebih banyak silaturahmi aja ya persiapannya ya. Iya, iya. Soalnya kalau tadi kalau harus kumpulin orang harus ada budgetnya. Kalau silaturahmi enak, malahan saya yang dijamu. Oh, jangan-jangan itu yang menurut Kang Mujib tadi jadi lebih gemuk itu. Eh, hmm. Nah, saya penasaran sejauh ini dengan pencalonan Kang Rusdin, bagaimana penerimaan masyarakat? Artinya Ya, tadi di obrolan kita sebelumnya kan kita sempat ngobrol ya ada stigma sosial yang masih juga cukup kuat begitu. Nah, apakah itu juga berpengaruh begitu atau gimana? ya ada stigma sosial, terutama masalah ekonomi ya. Jadi Mm-mm. ada yang mengatakan lah Rustin maju modalnya apa gitu kan. Ada Mm-mm. yang bilang eh, Rustin maju kayak emang nggak ada calon lain gitu kan. Ada, Mm-mm. tapi juga nggak sedikit orang yang mengatakan bahwa oh dengan saya tahu rekodnya Rustin selama ini gitu kan. Saya Mm-mm. orangnya sangat bermasyarakat, suka membantu, jadi insya Allah saya bantu. Ada juga kemarin kasus nih, ada dari suatu lembaga keagamaan minta sumbangan lah ke saya tuh karena saya calon legislatif itu kadang-kadang sehari itu ada 3-4 orang minta sumbangan nih, Pak. Mm-mm. Dikira saya punya duit banyak. Nah di situ saya kasih tuh, kasih 50.000 gitu kan. Mm. eh, Dikasih 50.000 itu malah dia berpikir, ih iya ya, calon anggota legislatif yang lainnya mah ngasih minimal tuh 200 gitu kan. Ini Rusdi Mm-mm. ngasih 50.000. Dari situ mereka terketuk ya hatinya ya. Ya udahlah, Mm-mm. eh, saya pengen bantu Rustin gitu. Dari situ Mm-mm. saya pengen mengenalkan Rustin ke, ke komunitas dia gitu, ke orang-orang Mm-mm. lain yang belum saya jangkau. Awalnya dari situ, dari rasa kasihan bilang kayak gitu. Mm. Ya, ya, Itu ya, juga ya, ada. ya. Artinya barangkali wah ini uangnya kayaknya nggak ada, tak masih mau bantu juga gitu ya. Nah, nah kalau Kang Mujib ini anu dari sisi pemilih gitu ya. Sebenarnya pemilih kita itu sudah cukup bisa diajak untuk mempertimbangkan pilihan secara rasional atau belum ya, Kang Mujib? Ya kalau menurut saya untuk teman-teman disabilitas maupun orang-orang yang pernah mengalami kusta, kalau misalnya yang bisa memilih karena rasional itu paling antara kisaran 40%-an ya. Hmm. Kadang-kadang ya yang 60%-nya masih ikut-ikutan orang gitu. Hmm. Terus kadang-kadang kalau misalnya mereka sudah kenal dekat, mau dia track recordnya jelek atau ini tetap bersikukuh dukung mereka gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi kadang-kadang karena unsur kedekatan ya kalau untuk teman-teman disabilitas. Tapi yang 40%-nya kan mungkin kayak semacam teman-teman yang sudah terlibat di kegiatan-kegiatan
organisasi, terus yang status pendidikannya juga mendukung, itu lebih rasional. Mm-mm. Kalau Mm. misalnya teman-teman yang belum terlibat di kegiatan-kegiatan organisasi, ya paling ikut orang tua gitu. Orang tuanya misalnya dukung ini, ya udah gitu. Dia nggak punya pilihan gitu. Walaupun kayak Ya. ini juga kan orang tua saya ke sini gitu. Itu masih Mm-mm. kalau misalnya menurut saya masih nampak gitu. Mm-mm. Jadi memang karena pemilih rasionalnya itu kira-kira 40%, yang 60% ini lebih ikut-ikutan, jadi artinya memang perlu perlu strategi untuk memang menyasar orang yang diikuti gitu ya kira-kira ya. Iya, jadi strateginya ketika ini ya kita pendekatannya ke walinya atau ke orang tuanya ya gitu. Orang Mm-mm. tuanya bisa dipengaruhi gitu agar terlibat sama mereka bisa apa namanya memberikan suaranya untuk mendukung calon tersebut gitu. Ya, ya. Jadi biasanya kalau misalnya orang tuanya udah kenal dengan apa namanya itu ya dengan seseorang ibarat namanya yang menyampaikan atau yang minta dukungan ke mereka gitu. Saya yakin lebih mudah sih sebenarnya ketika ini. Ketika kita Ya. minta dukungan suara dari keluarga, teman-teman yang pernah mengalami kusta maupun dari teman-teman di kita. Hmm. Nah, kalau sepengetahuan Kang Mujib terkait dengan sosialisasi atau pendidikan untuk pemilih, baik itu yang difabel maupun yang bukan difabel di Cirebon, sebenarnya cukup gencar dilakukan nggak oleh KPU misalnya? Kalau tahun ini kan belum dilakukan ya, tapi kalau Ya. misalnya untuk tahun-tahun sebelumnya pernah dilakukan. Tapi emang kalau menurut saya masih ala kadarnya ya, belum sepenuhnya Hmm. besar Ya, gitu. ya, Paling ya. perwakilan komunitas gitu. Yang Hmm. ini gitu, itu juga ngelibatnya juga nggak terlalu banyak gitu kan, nggak terlalu banyak pesertanya gitu. Ya, Kalau ya. misalnya menurut saya kalau misalnya cuma ngelibatin komunitas, apalagi pesertanya terbatas, kebanyakannya kan kadang-kadang tiba-tiba lebih cari-cari yang gampang gitu ya. Hmm. Cari teman-teman ibarat nama yang gampang. Padahal orang-orang ibarat nama yang mewakili tersebut, dia mah sebenarnya udah nggak dapat sosialisasi juga udah Udah nggak paham, perlu. udah nggak perlu gitu. Tapi Eh, malahan ibarat nama berulang lagi orang-orang itu. Jadi sebenarnya nggak nyampe ke teman-teman ibarat nama yang seharusnya ibarat nama mendapatkan sosialisasi tersebut. Gitu. hmm. Itu juga Nah, masih ya, masih hmm. masih perlu ditingkatkan gitu. Ya. Terus Nah, kayak ini semacam semua. dari Panwas juga, kalau misalnya Panwas di tahun ini saya udah mulai banyak perubahan ya. Jadi dari Ya. setiap ini kan dari Panwas di Batam Kecamatan itu gencar melakukan sosialisasi terkait pengawasan itu emang udah melibatkan teman-teman gitu. Udah Ya. Ya. melibatkan teman-teman bahkan di satu kecamatan itu bahkan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Itu kalau menurut saya Hmm. udah lumayan membantu. Gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya untuk dari KPU sendiri itu belum Hmm. belum. Ya. Ya, semoga ini didengarkan oleh KPU supaya sosialisasi pendidikan pemilih itu tidak menyasar itu lagi gitu ya, tapi betul-betul menyasar pada kelompok-kelompok yang selama ini tidak atau belum dapat dijangkau oleh sosialisasi sebelumnya, atau menyasar mereka yang memang belum terlalu aktif di organisasi begitu. Karena kan justru mereka yang seringkali tidak mendapatkan kesempatan. Nah, Kang Mujib dan Kang Rusdin, kayaknya kita sudah mendekati ujung perbincangan kita. Nah, barangkali ada harapan yang ingin disampaikan kepada apa namanya penonton begitu. Silahkan untuk disampaikan. Mungkin Kang Mujib dulu. Ya, baik Pak Joni. Harapan saya pada masyarakat khususnya ya, masyarakat ketika ada
disabilitas atau orang-orang yang pernah mengalami kusta, dan beliau menyalurkan diri gitu kan. Ya, Ya kasarnya Iba Tama, saya mohon Iba Tama minta dukungannya ya, walaupun emang fisik kita berbeda, walaupun mungkin apa namanya tuh, sebagian orang banyak Iba Tama yang menganggap kalau disabilitas itu tidak berguna, tapi saya yakin ketika Iba Tama diberi kesempatan, insya Allah teman-teman disabilitas maupun orang-orang yang pernah mengalami kusta juga bisa gitu. Karena saya juga banyak belajar sama dari teman-teman disabilitas, bahwa ya saya sendiri emang disabilitas, tapi saya juga banyak belajar dari teman-teman disabilitas gitu. Ketika saya diberi kesempatan oleh teman-teman, buktinya ibarat sama saya juga, ibarat bisa mengelola sebuah organisasi dan bisa membantu ibarat sama teman-teman ya, teman-teman disabilitas maupun masyarakat di sekitar Cirebon gitu kan, nggak cuma khusus disabilitas gitu. Itu kan karena ada kepercayaan gitu, ada kesempatan gitu. Jadi khususnya buat masyarakat, ketika ada teman-teman disabilitas yang menyalonkan diri, itu mohon dukungannya, karena teman-teman disabilitas juga bisa, dan insya Allah bisa memberikan berkah untuk kita semua. Itu dari saya. baik. Terima kasih Kang Mucib. Kang Rusdin, silahkan. Ya, kalau dari saya mungkin pertama itu mau ngucapin terima kasih nih kepada Partai PKS yang udah mau mengusung pribadi saya sebagai orang yang disabilitas dan orang pernah mengalami kusta untuk ikut berpartisipasi di dunia perpolitikan dan dicalonkan sebagai calon anggota dewan. Itu bagi kami suatu hal yang sangat luar biasa, dan ini juga buat untuk teman-teman ya, buat ini bisa buat pembelajaran bahwa terutama teman-teman OYPMK dan disabilitas, jangan kalian jangan minder. Tadi semuanya itu sebenarnya bisa kita dapatkan ya. Kadang-kadang teman-teman itu udah minder duluan bahwa kalau politik itu hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka. Kita mah nggak bakalan mampu, nggak bakalan bisa karena kondisi begini, karena ekonomi begini. Nah, sebenarnya semuanya itu bisa kalau kitanya ada niatan itu. Nah, kalau untuk diri saya pribadi bisa nyampe di sini artinya bisa dicalonkan sebagai legislatif dan udah terdaftar untuk ikut pemilu ini bagi saya udah ngerasa menang gitu. Udah ngerasa Ya, menang dalam artian eh, saya sebelumnya nggak kepikiran bahwa orang-orang disabilitas dan PMK itu bisa 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 nyampe setingkat ini gitu kan, dengan keadaan misalnya ekonomi belum mapan dan lain sebagainya, tapi saya pribadi udah bisa nyampe sini udah sangat suatu kebanggaan tersendiri, dan ini bisa buat contoh teman-teman, jadi semuanya itu bisa. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu ini dalam hati saya itu nanti saya bisa menang atau kalah dalam pemilihan ini, saya sendiri udah ngerasa menang gitu. Karena udah bisa mewakili teman-teman disabilitas dan PMK untuk berjuang di tingkat ini. Walaupun nanti menang, syukur, misalnya kalah juga saya bersyukur gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan di akhirnya. baik. Terima kasih banyak Kang Mucib dan Kang Rusdin dan teman-teman, bahwa Kang Rusdin adalah satu contoh keberadaan kawan difabel yang bersedia untuk menjadi wakil bagi kepentingan masyarakat di parlemen. Nah, bagaimana hasilnya tentu masyarakat yang akan menentukan pada 14 Februari 2024 mendatang, tetapi bahwa memulai sebuah proses yang baik dengan niat, dengan cita-cita dan tujuan yang baik, tentu akan menghasilkan hasil yang terbaik, setidaknya bagi perjuangan kita bersama maupun juga bagi eh, kebaikan masyarakat, bangsa dan negara kita. Dan tentu kita sama-sama doakan bahwa apa yang
telah diperjuangkan panjang di Cirebon oleh FKDC, Kang Mujib, Kang Rusdin dan teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Amin. Amin. Nah, kita akhiri sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa silahkan share konten ini seluas-luasnya, berikan saran, komentar, dan yang belum silahkan subscribe supaya banyak pesan baik yang bisa kita sebarkan lebih luas. Terima kasih dan salam Sama-sama. inklusi.